Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif dalam mata kuliah ekonomi kreatif. Perkenalkan, saya Farhan Daneswara dengan 18, 19, 10, 50, 10, 42 dengan kedua rekan saya, yaitu Bumintang Aksal dengan 5, 18, 19, 10, 50, 10, 66. Lalu Gulam Rasul dengan NIM 18, 19, 10, 50, 10, 77. Jadi kita masuk ke pembahasannya. Untuk topik pembahasan, kita memiliki beberapa topik pembahasan, di mana yang pertama adalah tantangan perekonomian nasional, peluang pengembangan ekonomi kreatif, daya saing ekonomi kreatif Indonesia, regulasi terkait ekonomi kreatif, paket kebijakan 2015-2016, lalu peran stakeholder dalam pengembangan ekonomi kreatif, strategi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat daerah, sinergitas dalam pengembangan ekonomi kreatif, lalu yang terakhir adalah studi kasus. Jadi yang pertama adalah tantangan perekonomian nasional, di mana pertumbuhan ekonomi itu melemah. Jadi pertumbuhan ekonomi nasional hingga Q4 sampai tahun 2015 terdapat dependensi perekonomian nasional kepada sektor ekstraksi sumber daya alam, mineral, perkebunan. Industri manufaktur saat ini sulit berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Masih tingginya kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka termasuk di kalangan usia muda dan terdidik, serta kesenjangan pendapatan. Ekonomi kreatif, lalu menurut arahan Presiden adalah ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Lalu menurut Perpres nomor 2 tahun 2015 atau RPJMN 2015 sampai 2019, itu ada kebijakan umum antara lain nomor 1, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, antara lain melalui yang pertama adalah pengembangan ekonomi kreatif, lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi. Lalu nomor 2, mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Nah, jadi pengembangan wilayah nasional diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan memajukan daerah yang menjadi daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan menggali potensi dan keunggulan daerah tersebut. Selanjutnya terdapat peluang pengembangan ekonomi kreatif di mana ada bonus demografi hingga tahun 2035. Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 27% diantaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi creative class. Lalu ada perkembangan gaya hidup digital, di mana akses teknologi informasi dan komunikasi sudah menjangkau lebih dari 90% populasi di Indonesia. Yang ketiga ada peningkatan jumlah kelas menengah. Pada tahun 2030 diperkirakan 135 juta penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih atau net income di atas 3.600 US dollar sebagai konsumen ekonomi kreatif. Lalu nomor 4 ada meningkatnya permintaan produk kreatif. Nah, peningkatan di pasar global terutama produk berbasis media dan ICT atau content industry. Lalu yang terakhir ada potensi kekayaan alam dan budaya. Nah, Indonesia memiliki international cultural heritage serta kekayaan dan keindahan alam sebagai bahan baku ekonomi kreatif. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Bumintang Aksal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang daya saing ekonomi kreatif di Indonesia. Jadi di sini terdapat indeks kreativitas global atau Global Creativity Index tahun 2015, di mana terdapat ranking Indonesia nomor 115 dengan Global Creative Index berjumlah 0,202. Jadi GCI atau dihitung dengan menggunakan 3 faktor, yaitu teknologi, orang kreatif, dan toleransi. Yang pertama, indeks teknologi. Jadi proporsi pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan dari total PDB, proporsi biaya penelitian per kapita,
dan inovasi suatu negara yang dihitung dengan menggunakan jumlah hak paten yang dikeluarkan dalam kurun waktu penilaian. Untuk yang kedua yaitu indeks talenta. Jadi indeks talenta ini merupakan partisipasi murni pada pendidikan tinggi dan variabel kelas kreatif, yaitu orang-orang yang bekerja pada pekerjaan yang dianggap memiliki tingkat problem solving tinggi. Dan yang terakhir yaitu toleransi. Toleransi ini merupakan penerimaan terhadap minoritas. Dan selanjutnya terdapat dimensi daya saing ekonomi kreatif, di mana di dimensi daya saing kreatif ini terdapat sumber daya kreatif, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi, pemasaran, pembiayaan, dan industri. Daya saing ekonomi kreatif nasional masih lemah, yang ditunjukkan oleh rendahnya skor pada 7 dimensi ekosistem ekonomi kreatif, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu regulasi terkait ekonomi kreatif paket kebijakan 2015 sampai 2016. Yang pertama, paket kebijakan tahap 3 tanggal 7 Oktober 2015. Jadi paket kebijakan otoritas jasa keuangan ada dua hal. Yang pertama, modal ventura atau tata kelola perusahaan baik bagi PMV, perizinan usaha bagi PMV, penyelenggaraan usaha, pemeriksaan langsung. Yang kedua, pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Perluasan wirausahawan penerima KUR KUR untuk mendorong munculnya wirausahawan baru. Ada dua hal. Yang pertama, penurunan tingkat bunga KUR dari 22% menjadi 9%. Yang kedua, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas KUR. Selanjutnya yaitu paket kebijakan tahap 9, tanggal 27 Januari 2016. Menyatakan bahwa sinergi BUMN membangun agregator atau konsolidator ekspor produk UKM dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, paket kebijakan tahap 10, tanggal 11 Februari 2016, isinya yaitu pembukaan daftar negatif investasi atau revisi Perpres nomor 39 tahun 2014 tentang daftar negatif investasi untuk mengembangkan usaha di sektor perfilman dan negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan lain yang mendukung. Jadi terdapat 5 kebijakan yang mendukung. Yang pertama, UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nomor 2, yang kedua UU nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman mendorong pengembangan industri perfilman. Yang ketiga, UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian mendorong pengembangan industri kreatif nasional. Yang keempat, UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memberikan perlindungan kekayaan intelektual bagi karya kreatif. Nomor 5, UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif. Dan selanjutnya yaitu terobosan kebijakan yang tengah disusun. Terdapat 4 terobosan. Yang pertama, payung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif nasional. Yang kedua, pengembangan skema pembiayaan khusus bagi ekonomi kreatif. Yang ketiga, pengembangan kriteria dan indikator kota kreatif sebagai basis wilayah pembentukan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu inkubasi wirausaha pemula atau startup berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu tentang peran stakeholder dalam pengembangan ekonomi kreatif. Untuk yang pertama yaitu peran pemerintah. Pemerintah di sini mempunyai peran sebagai regulator atau menetapkan dan mengendalikan kebijakan. Peran yang kedua sebagai fasilitator atau akselerator, jadi dukungan, insentif, dan kemudahan. Lalu di sini peran intelektual. Peran intelektual di sini terdapat 3, yaitu penciptaan SDM kreatif,
pengembangan, pemanfaatan, dan distribusi pengetahuan. Selanjutnya yaitu apresiasi dan literasi terhadap kreativitas. Lalu untuk peran komunitas kreatif terdapat 3. Yang pertama, wadah berbagai pengetahuan. Yang kedua, wadah pengembangan jejaring kreatif. Yang ketiga, wadah ekspresi dan eksplorasi kreativitas. Dan yang terakhir yaitu peran pelaku bisnis. Terdapat 4 peran di sini. Yang pertama, pengembangan industri. Yang kedua, penciptaan pasar, barang dan jasa kreatif serta lapangan pekerjaan. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Yang keempat, pembentuk komunitas dan wirausaha kreatif. Sekian presentasi dari saya dan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu strategi pengembangan ekonomi kreatif di tingkat daerah. Dibagi menjadi 4 poin. Dengan poin pertama, fasilitas industri kreatif, yaitu pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk penguatan industri kreatif di suatu daerah sehingga dapat menimbulkan suatu hal yang dapat membuat masyarakat di sekitar daerah tersebut memiliki modal atau hal yang dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua, menjawab isu perkotaan menuju kota berkelanjutan dengan pemanfaatan pengembangan kreativitas untuk peningkatan kualitas hidup di perkotaan. Yang ketiga, kantong investasi, di mana pemanfaatan dan pengembangan kreativitas melalui pemanfaatan iptek untuk menciptakan nilai tambah kreativitas. Dan yang keempat, pusat pertumbuhan dan penghela daerah sekitarnya. Jadi masuk sini adalah pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk optimalisasi potensi daerah menjadi keunggulan dan identitas daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sinergitas dalam pengembangan ekonomi kreatif, dari dimana diperlukan suatu sinergi di dalam kelembagaan dan HKI, kemudian pemodalan, SDM, pemasaran, dan juga infrastruktur dan teknologi. Dimana dari setiap pengembangan kelembagaan dan HKI ini terdapat Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, untuk di bagian permodalan ini terdapat Kementerian Kementerian Perekonomian, Badan Ekonomi Kreatif, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Selanjutnya Badan Ekonomi Kreatif. Kemudian untuk pada SDM Sumber Daya Manusia terhadap Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian untuk pemasaran sendiri kemudian terdapat 6, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian. Untuk infrastruktur teknologi sendiri terdapat Kementerian Perekonomian, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dikti serta Badan Pengkajian Penerapan dan Teknologi. Kemudian untuk strategi pengembangan ekonomi kreatif dan seperti kelompok wanita tani Karanglo, Dusun Karanglo, Sukoharjo, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja anggota kelompok wanita tani Karanglo Makmur dan menuliskan strategi pengembangan usaha ekonomi kreatif kelompok wanita tani Karanglo Makmur menggunakan metode analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, di mana dalam penelitian ini menggunakan data preliminary melalui metode kuesioner atau tes penilaian ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota maupun pengurus dalam organisasi kelompok tani tersebut. Kemudian populasi pada penelitian ini adalah anggota dan pengurus kelompok tani Karanglo Makmur. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 2 metode, yaitu dari sampling jenuh dan sample sampling. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis statistik, deskriptif, dan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, business.
Kemudian dari metode yang sudah dilakukan pada studi kasus ini didapati hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 92,5% responden merasa mempunyai kinerja tinggi dan 7,5% responden mempunyai kinerja sangat tinggi terhadap organisasi kelompok wanita tani. Yang kedua, strategi yang tepat untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif kelompok wanita tani Karanglo adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Strategi tersebut kemudian dikembangkan melalui analisis matriks SWOT sehingga diperoleh bahwa strategi pengembangan ekonomi kreatif yang tepat untuk diterapkan pada kelompok wanita tani Karanglo Makmur ini dengan mengembangkan semua produk olahan hasil tani agar menjadi produk unggulan dan memperluas pasar. Mungkin itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.